Yang ditulis sama Pak Anies sebenarnya secara umum Pak Anies tuh nulis tentang pendidikan dan gimana caranya Indonesia tuh menyikapinya untuk masuk ke masa depan gitu kira-kira. Apalagi kan sekarang secara umum generasi sudah berubah gitu ya, ada ekonomi digital, ada segala macamnya gitu, dan gimana sebenarnya Indonesia itu harusnya menyikapi itu semua dalam sektor pendidikan tentunya. Nah, kita akan bahas sebagian-sebagian gitu ya. Nah, jadi di bagian pertama dari tulisan ini itu Pak Anies tuh bahas tentang contoh kebijakan yang sebenarnya sudah baik di masa lalu gitu. Ada sebuah kebijakan yang sangat-sangat bagus di masa lalu, gimana kebijakan itu tuh memberikan dorongan pendidikan universal, pendidikan dasar universal kepada semua orang, mempermudah akses pendidikan dasar ke semua orang. Namanya itu SD Impres, kalau teman-teman ingat. Jadi teman-teman kalaupun ingat, misalnya sekarang tuh banyak juga loh lulusan SD Impres yang sukses gitu ya, dia jadi manajer, dia di pimpinan perusahaan, bahkan jadi pengambil kebijakan. Itu jadi bukti bahwa dulu SD Impres itu berhasil membuka akses pendidikan universal gitu, pendidikan dasar ke semua orang gitu. Itu yang kalau nggak salah itu dilakukan di era Orde Baru gitu ya, di mana presiden saat itu, Presiden Soeharto itu memberikan instruksi untuk membangun SD sebanyak-banyaknya di seluruh Indonesia gitu. Itu yang jadi dasar pada akhirnya semua orang itu bisa akses pendidikan dasar. Nah, sayangnya pendidikan dasar ini, SD Impres ini hanya mendorong pembangunan SD, sekolah dasar aja. Tidak didorong dengan pembangunan SMP dan SMA. Padahal setelah dari SD kan harus lanjut SMP. Setelah dari SMP harus lanjut ke SMA gitu. Makanya pada akhirnya banyak juga orang yang putus sekolah bukan karena nggak pengen belajar, tapi karena secara sistem mereka nggak bisa lanjut ke SMP dan SMA karena kursinya kurang. Nah, hal ini tuh kontras banget sama apa yang ada di Korea Selatan. Jadi di periode yang sama nih, Korea Selatan tuh sama-sama miskin, sama-sama baru selesai perang, sama-sama pendidikannya masih ketinggalan gitu ya. Tapi pemerintahnya itu ngedorong pendidikan universal ke semua sektor. Nggak cuma sekolah dasar aja, tapi juga sekolah tingkat lanjut ya, seperti misalnya SMP dan SMA. Juga mempermudah akses ke pendidikan tinggi, dalam hal ini universitas gitu. Jadi rakyat itu didorong untuk bisa masuk sekolah dasar, sekolah lanjutannya SD, SMP, SMA, juga sebanyak-banyaknya itu ada di universitas gitu. Makanya kalau nggak salah per hari ini lulusan masyarakat ya, pemuda yang adult, pemuda di Korea Selatan itu 70%-nya adalah lulusan universitas. Sedangkan di Indonesia itu masih di bawah 10% gitu.